Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad yang Pratama dengan akhiran 075. Pada kesempatan kali ini saya akan menyambung kembali mereview materi dari mata kuliah Pendidikan Pancasila pada semester 2 ini. Pada kali ini saya akan membahas tentang bab 2, yaitu Pancasila dalam arus sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama, konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Dalam perjalanannya, dalam perumusan Pancasila melalui 3 tahap, yaitu sidang BPUPKI, yang dimana itu termasuk dalam periode pengusulan Pancasila. Yang kedua, Piagam Jakarta, yaitu periode perumusan Pancasila. Dan yang terakhir yaitu periode pengesahan Pancasila melalui sidang PPKI. Periode pengusulan Pancasila. Benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 menjadi salah satu tonggak perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaannya. Sidang BPUPKI pertama pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 salah satu bentuk wujud sebagai usaha untuk meraih kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang pertama, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara Pancasila, yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia sebagai sila pertama, kemudian internasionalisme atau perikemanusiaan dalam sila kedua, dan mufakat atau demokrasi pada sila ketiga, kesejahteraan sosial pada sila keempat, dan ketuhanan yang berkebudayaan pada sila kelima. Periode perumusan Pancasila. Sidang BPUPKI kedua pada 10 hingga 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta di kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sejumlah perubahan. Takluknya Jepang terhadap sekutu dari pengeboman Hiroshima dan Nagasaki pada 6 Agustus 1945 menjadi kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memanfaatkan kesempatan dalam mendeklarasikan atau memproklamasikan berdirinya negara Indonesia. Alinea keempat Piagam Jakarta terdapat rumusan Pancasila, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Periode pengesahan Pancasila. Peristiwa penculikan atas Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok salah satu menjadi awal untuk segera dilakukannya pengesahan Pancasila dan proklamasi Indonesia. Kemudian proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan pada 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Kemudian sidang PPKI dengan agenda Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar, Pemimpin Negara, dan perangkat pendukung lainnya. Rumusan Pancasila yang telah dilakukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sama dengan yang ada pada saat ini, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia adalah Pancasila sebagai identitas bangsa, Pancasila juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia.
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, serta Pancasila sebagai jiwa bangsa dan perjanjian luhur. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofi Grundslag dan Weltanschauung. Dalam filsafat negara, filosofi Grundslag karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Alasan filosofis, berdirinya suatu negara, setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Weltanschauung, mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Kemudian yang terakhir, urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Betapapun ada upaya untuk mengganti ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila tetap bertahan dan tetap menjadi pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Baik, sekian dari presentasi saya. Untuk bab 3 akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.